Para jamaah diharapkan untuk tenang karena kajian mau mulai. Tiga puluh detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Roni Nurismansah SSY. Kajian kali ini mengangkat tema Melihat Allah, diangkat dari kitab Ushulus Sunnah. Kajian ini diselenggarakan online dari Masjid At-Tauhid Roja Darussalam. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam majelis ilmu adalah tidak berbicara. Ya, kalau ilmu ini ditawarkan kepada gunung, buat gunung-gunung yang kokoh lagi besar nggak mampu memikulnya. Bagaimana kita ketika di hadapan ya wahyu Allah disampaikan, firman Allah disampaikan, sabda Nabi SAW diperdengarkan, ya kita malah tidak fokus menyimak, malah berbicara. Ya. Ini di antara bentuk adab yang buruk terhadap ilmu agama. Kita alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya wahai pendengar Roja Darussalam ya 106,7 FM dimanapun berada. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir pekan ini kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dan inilah perjumpaan kita yang ke-6. Dan di antara pokok Ahlussunnah yang pertama kali kita sebutkan kemarin apa? Meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua apa? Menjauhi bid'ah, ya, meninggalkan hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Yang ketiga di antara pokok Ahlussunnah apa? Meninggalkan perdebatan dalam masalah agama, ya, mempertentangkan antara Al-Quran, Sunnah dengan akal kita yang terbatas. Yang keempat, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya,
Dan yang kelima berarti ya. Nanti yang kelima ya. Yang kelima di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita pelajari dan kita yakini serta imani adalah beriman kepada ru'yatullah. Itu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa mithlu ahadits ya qala al-mu'allif rahimahullah, dan Imam Ahmad mengatakan di antara hal yang harus kita imani juga adalah seperti hadis-hadis ar-ru'yah. Hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, bukan di dunia. Jadi di antara konsep usulus sunnah bagi Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani, meyakini, mempercayai bahwasanya kita nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya. Bukan dengan hatinya, bukan dengan tertutupi cahaya, tapi benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan surga yang paling tinggi. Wa inna'at anil asma, meskipun ini asing di telinga kita, kata beliau di sini. Wastauhasya minhal mustami', meskipun orang yang mendengar kajian tentang melihat Allah ini akan merasa aneh. Masa kita lihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini jauh dari pemikiran kita. Terkadang sulit untuk kita cerna dengan akal kita. Akan tetapi kita bahas konsep-konsep sebelumnya bahwasanya di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah sami'na wa ata'na. Ketika datang Al-Qur'an, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengatakan kita beriman, kita dengar dan kita imani, kita dengar, kita taati. Enggak ada mempertentangkan dengan akal-akal manusia yang terbatas. Inama alaihil imanu biha wa an la yarudda minha haw harfan wahidan. Dan kita harus imani hal ini. Enggak boleh kita tolak hadis-hadis tentang masalah hal-hal yang gaib meskipun hanya satu huruf saja. Wa ghairiha minal ahaditsil ma'thurati 'ani thiqat, dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya yang sampai kepada kita, wajib kita imani tanpa kita tolak dengan akal kita. Karena akal Allah ciptakan untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menolak Al-Qur'an dan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirah, dan tidak boleh kita mendebat ya seorang pun dalam masalah ini, bertengkar gara-gara masalah ini. Wala yata'allamal jidal, dan jangan sampai kita berjidal, bertengkar, berdebat, debat kusir. Fa innal kalami fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Karena kata Imam Ahmad di sini, berbicara, berdebat tentang Al-Qur'an, tentang takdir yang kita bahas pada pekan yang lalu, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang dimakruhkan. Dan ingat, makruh dalam definisi ulama salaf, ulama terdahulu, itu bukan makruh yang kita pahami saat ini, tapi makruh litahrim. Ya, artinya adalah makruh yang menunjukkan pengharaman. Maksudnya adalah haram. Wa manhiyun anhu, dan terlarang. Kita bahas hadis kemarin bagaimana Nabi SAW merah wajahnya, marah. Kapan? Ketika dengar para sahabat ya memperdebatkan soal takdir. Karena itu keimanan. Yang namanya iman itu adalah kita percaya dalam hati kita. Jangan kita tolak kalau seandainya kita gunakan akal untuk menjadi ya dasar patokan indikator kebenaran, niscaya banyak hal-hal dalam agama yang kita tolak dengan akal kita. Kubur dilapangkan, ditolak oleh akal. Imannya dilapangkan, sedangkan kanan kirinya ada kuburan yang lainnya. Bahkan seperti ruh, kita nggak lihat ruh, ya. Akan tapi kita percaya, kita imani. Angin yang keluar dari lubang belakang kita nggak kita lihat, ya. Tapi kita imani. Artinya sesuatu yang kita imani itu nggak harus terlihat, nggak harus kita bisa rasakan. Tapi yang jelas kalau itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah, yang kedua-duanya nggak mungkin untuk berdusta, maka kita wajib percayai. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnati hatta yad'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar.
Kata beliau di sini, seorang ahlu sunnah tidak akan menjadi ahlu sunnah yang sebenarnya sampai akhirnya dia meninggalkan debat ya tentang masalah hal-hal yang gaib dan dia menerima beriman dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep bahwasanya kita mengimani hal-hal yang gaib yang datang dari Al-Quran. Kalau Al-Quran saja kita tentang, Nabi saja hadis dan sabdanya kita tolak, siapa lagi yang mau kita dengar? Bukankah itu adalah sebagai sandaran, landasan kita dalam beragama, dalam hidup di dunia mencapai kebahagiaan dunia akhirat? Kalau keduanya kita tolak hanya karena akal manusia yang berbeda-beda, yang terbatas, niscaya kita akan meninggalkan semua dalil tentang hal-hal yang gaib. Ini diantara hal yang harus kita imani. Kalau orang kafir wajar dia tidak beriman karena dia beriman hanya dengan hal-hal yang terlihat saja. Sedangkan ini beda antara orang mukmin. Kita percaya surga, percaya neraka meskipun di antara kita nggak ada yang bisa melihat surga neraka di dunia. Kita percaya dengan azab kubur, dengan nikmat kubur, dengan malaikat mungkar dan nakir meskipun kita tidak ada yang melihatnya. Inilah namanya keimanan. Ya, ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Contoh, misalnya saya bilang sama ya Ponco misalnya, mau 10.000 sekarang atau 10 juta tapi nanti. Ya. Dan saya orang yang dipercayai misalnya. Mana pilihan yang lebih menggiurkan? 10.000 sekarang, udah kelihatan 10.000-nya nih, saya kasih. Atau 10 juta tapi nanti. Masih lama. Tapi nanti saya kasih. Orang yang beriman, ya dia beriman dengan yang berbicara, dia akan mengambil pilihan yang kedua. Meskipun nggak kelihatan mana 10 jutanya, Ustaz, nggak ada, belum nampak, gaib. Tapi orang-orang kafir dia akan mengambil 10.000, kenapa? Karena dia hanya beriman dengan yang dilihat. Nggak percaya, Ustaz bohong, nggak ada 10 jutanya. Sedangkan kita orang beriman ditawarkan mau dunia yang di hadapan mata, atau surga di akhirat nanti, orang yang beriman gak ragu, surga akhirat nanti. Kau sudah lihat surga belum? Cuma saya beriman, saya yakin pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ini diantara konsep yang kadang dilupakan oleh banyak manusia. Ya, Al-Quran ya, dan kita loncat sedikit masih berbicara tentang ru'yatullah. Wal imanu birru'yah Yaumal qiyamah kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits shihah. Dan mengimani ru'yah, melihat Allah di hari kiamat, ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Bahwasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf para ulama, ya, berbeda pendapat tentang apakah Nabi melihat Allah di dunia. Ini pembahasan yang panjang lebar dibahas oleh para ahli ilmu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Qatadah ya, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, wa rawahu Al-Hakam Ibn Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Hakam dari Ibn Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, wa rawahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibni Abbas. Jadi semuanya bermuara kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang dijuluki sebagai turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Wal hadisu indana ala zahirihi kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis, kata beliau di sini, seperti yang tampak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah. Dan berbicara panjang lebar tentang melihat ya wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Sahabat enggak pernah ya debat-debat masalah ini. Walakin nu'minu kama ja'an ala zahirihi, tapi kita beriman sebagaimana datang hadisnya, wala nunaziru fihi ahadan, dan kita enggak mendebat seorang pun dalam masalah ini. Jadi ini tentang matan ya usul sunnah, dan yang kita akan bahas penjelasannya satu persatu. Sekarang kita bahas apa sih dalil-dalilnya. Kita berbicara tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, kita bilang bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah harus berbicara dengan ilmu, di atas ilmu. Ketika berbicara mana dalilnya, itu di antara bentuk ya dewasanya kita dalam belajar. Kalau kita dulu kan
mengenal rumus matematika, kita pengen tahu dari mana datang rumus ini. Ini seorang pembelajar. Dia tidak hanya menerima ya apa adanya, tapi dia akan mencari tahu dari mana. Jangan-jangan ustadznya berbicara tanpa ilmu. Mana? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di dalam surat ya dalam Al-Qur'an ya surat Al-Qiyamah. Ayat ke-22 dan 23. Ya, jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu hari kiamat, wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Senang, ceria. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Jelas. Disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Qiyamah juz ke-29 bahwasanya manusia yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, dalam surat Yunus ayat ke-26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat amal soleh, ketaatan, kebaikan, dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama al-husna, yang kedua adalah az-ziyadah, kebaikan dan tambahan. Kata para ulama, ya al-husna ini adalah surga. Sedangkan apa arti tambahan? Bukankah surga itu udah luar biasa, tapi ada tambahan. Tambahan kenikmatan surga. Dan para ulama menjelaskan ini adalah kenikmatan surga yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ya sebagaimana ada dalam hadis Suhaib dalam Muslim dan juga Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ruya min hadisi Anas dari Anas bin Malik annahu ya suila Rasulullah SAW an qaulihi ta'ala wa ziyadah. Nabi ditanya tentang apa arti ziyadah, tambahan dalam surat Yunus tadi. Kemudian kata beliau lilladzina ahsanul amala fid dunya lahumul husna wahiyal jannah. Kata Nabi SAW, bagi orang yang memperbaiki amal baiknya di dunia, maka dia dapat husna, kebaikan, yaitu surga. Nabi menafsirkan sendiri ayat ini. Waziyadah an-nadharu ila wajhillahil karim. Dan tambahan dari kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nikmat gak ngelihat orang ganteng? Ya, nikmat. Kalau ada artis terganteng se-Indonesia datang ke Palembang, mungkin kita lihat itu enak ngelihat orang yang parasnya ya rupawan, yang wajahnya memesona. Bayangkan kalau makhluk saja yang punya rupa yang indah, kita senang, kita nikmat memandangnya. Bagaimana dengan wajah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan kita? Tentu itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang enggak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang gaib, yang tidak boleh kita bayangkan bagaimananya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga dalam surah Al-Mutaffifin dalam juz Amma ayat yang ke-15, ya ayat yang ke-15. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir yang mendustakan ya kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka terhalang hari itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir terhalang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebalikannya, orang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini ayat enggak ngomongin tentang orang-orang kafir semuanya. Tapi yang dibahas hanyalah orang-orang kafir saja, sehingga konsekuensinya adalah orang yang tidak kafir, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang harus kita
pahami bersama. Dan manusia terbagi beberapa pendapat dalam masalah ru'yatullah. Fa ahlus sunnah kita semua yuthbituna lillahi sifatal uluwi wa yuthbituna annahu yura. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di hari kiamat dan Allah memiliki sifat tinggi ulu di atas langit, di atas arsy. Wal Mu'tazilah, sedangkan sekte Mu'tazilah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yanfaunal amrain, mereka menolak dua-duanya. Mereka menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak ru'yatullah Subhanahu wa taala. Mereka bilang Allah enggak mungkin dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Dan mereka juga meniadakan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah, mereka yuthbituna ru'yah. Asy'ariyah, ya masyarakat kita pada umumnya, mereka menetapkan ru'yah. Ini uniknya. Ya. Kaum muslimin itu menetapkan ru'yah. Meskipun sebagian mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Tapi mereka menetapi dan menetapkan percaya dengan sifat ru'yah. Beriman kepada ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya pembagian tentang orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, tentang keyakinan hal tersebut. Jadi ada yang menolak, ada yang menerima. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat ulu dan menetapkan sifat ru'yatullah. Allah tinggi dan Allah bisa dilihat di hari kiamat. Adapun hadisnya banyak sekali. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencapai derajat mutawatir, banyak. Tentang hadis-hadis yang berbicara tentang kita manusia, orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antaranya hadis ya dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Satarawna rabbakum iyanan kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian benar-benar akan melihat Tuhan kalian dengan mata kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salataini, salatil fajri wa salatil asr. Dan kalau seandainya kalian bisa untuk tidak dikalahkan oleh setan, untuk terus menjaga salat maghrib dan salat asar dan salat fajar, ya. Ini dua salat dingin. Ini salat asar yang kita kerjakan tadi dan salat subuh, ini adalah dua salat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, man sholal bardain, siapa yang salat di dua waktu dingin, subuh dingin karena itu adalah awal pagi, dan asar dingin karena ini adalah akhir hari, maka Allah akan menjamin dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting salat asar, salat yang lain juga penting ya. Karena itulah Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah semua salat, terutama salat wusta. Dan kata para ulama, salat wusta itu apa? Salat asar. Dalam sebuah hadis, man taraka sholatal asar ya habitu amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, hilang pahala amal hari itu. Ya sengaja enggak salat asar, maka hilang pahala kebaikannya pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia itu seperti kehilangan dunia dan keluarganya. Jadi masih mending kita ya kehilangan dunia, keluarga kita, harta kita dibandingkan kita kehilangan salat asar. Dan juga salat subuh, jelas salat subuh banyak keutamaannya ya, disaksikan oleh malaikat dan semisalnya. Dalam hadis yang serupa ya dari Jarir ibn Abdullah qala kunna inda nabi fanazara ilal qamari lailah yaknil badr. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dia cerita, kami pernah sama Nabi di malam hari. Kemudian Nabi ngelihat bulan. Kemudian ketika Nabi lihat bulan, Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian di hari kiamat nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian sekarang melihat bulan. Kenapa dengan bulan?
La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan. Kalau melihat presiden datang, wah mana orangnya? Oh, minggir-minggir, gak kelihatan. Ya. Tapi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita melihat bulan, enggak ada desak-desakan, enggak pakai antri. Karena kita cukup melihat ke atas saja sudah melihat semuanya. Mau di Sabang, mau di Merauke, ketika ya rembulan tidak tersaput awan, maka semua manusia bisa melihatnya. Begitu juga nanti di hari kiamat kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak berdesak-desakan, tidak pakai antri, tidak awas minggir-minggir dulu, ya. Ini diantara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa menjaga salat sebelum terbitnya matahari, salat apa? Subuh. Dan bisa menjaga salat sebelum terbenamnya matahari, salat apa? Asar. Ya, faf'alu, kerjakan. Kemudian Nabi membaca ayat dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Bukan berarti sholat lain enggak, yang penting subuh dan asar enggak, ya. Lima-limanya. Ada yang pejuang subuh. Ya Masya Allah mantap. Asar kemana? Ustadz aku pejuang subuh baik enggak ya? Ya. Itu apa bercanda ya? Enggak apa. Artinya semua sholat 5 waktu kita perjuangkan. Ya kita perjuangkan. Kemudian banyak hadis-hadis yang lain tentang masalah ini. Dan kita lanjutkan. Ingat dalam masalah iman, wa kaunu uquli ba'di nasi la tudriku wa la ta'rifu ma'na. Dan akal sebagian manusia terkadang tidak bisa mencernanya dan memahaminya. Ini biasa. Jangankan masalah agama, ya masalah-masalah dunia saja yang tampak kadang enggak masuk akal menurut kita, tapi terjadi. La ya'ni nafya muqtada hadhihi nusus. Bukan berarti ketika kita kurang memahami artinya enggak benar. Ini di antara hal yang harus kita pahami. Fa inna nususa qad ta'ti bima tahar fil uqul wa ta'jizu an fahmihi, karena akal ini terbatas. Ada akalnya orang yang cerdas, ada yang orangnya enggak cerdas. Sehingga kalau itu menjadi patokan, maka orang yang cerdas saja yang bisa beriman, benar enggak? Orang yang bodoh enggak bisa beriman, pasti masuk neraka orang yang bodoh. Enggak, Allah adil. Allah berikan keimanan itu ada di hati yang semua manusia punya. Baik dia ya beriman, baik dia akalnya IQ-nya mungkin 250 ke atas maupun IQ-nya jongkok. Selama dia punya hati, punya iman, dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kecerdasan yang sejati, teman-teman. Sebagian orang profesor, doktor, cerdas, tapi mereka tidak diberikan kecerdasan hati. Sehingga mereka menolak-nolak ayat-ayat perintah tentang sholat, tentang zakat, tentang apa. Karena semata-mata nggak masuk akal. Kita bahas kemarin. Ketika buang angin yang dibasuh apa? Kepala, wajah, tangan, kepala, kaki. Nggak ada yang basuh itu. Padahal kalau pakai akal-akalan, karena keluarnya di situ, basuhnya di situ. Tapi itulah kata Ali bin Abi Thalib, inna hada dina ya laula ya dinu birra'i. Seandainya agama itu pakai logika, maka khuf itu yang lebih pantas untuk diusap adalah atasnya, bukan bawahnya. Yang kotor mana? Sendal bawahnya. Tapi yang diusap atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya dalam agama itu iman, istislam. Islam itu dari kata istislam, berserah diri. Ya, sami'na wa ata'na. Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Padahal subuh itu lagi jereng-jerengnya, lagi semangatnya, lagi fit-fitnya. Kenapa asar lagi capek-capeknya malah 4? Zuhur lagi sibuk-sibuknya kerja malah 4? Sami'na wa ata'na. Kenapa haji harus ke Baitullah? Kenapa ke Jakabareng? Sami'na wa ata'na. Kenapa puasa Ramadan kelamaan? Kenapa enggak bulan Zulhijjah ini aja? Sami'na wa ata'na. Sehingga enak. Kenapa kita kurbannya hanya boleh
Ya, kambing, sapi dan onta. Kenapa nggak boleh kuda? Kenapa nggak boleh ayam, bebek, kemudian telur? Sami'na wa ata'na. Kenapa zakat emas, zakat perak, sedangkan berlian nggak wajib zakat? Intan mutiara yang lebih mahal nggak wajib zakat? Sami'na wa ata'na. Enak Islam itu. Jadi kalau seandainya kita akal-akalan semua, kita akan tolak. Tentang hadis lalat yang masuk ke dalam minuman, yang sering ditolak oleh orang-orang yang mendewakan akalnya. Ya, kata Nabi, idza waqa'a zubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke dalam minuman seorang di antara kalian, apa kata Nabi? Celupkan. Kemudian dan minum, buang dulu. Buang dulu lalatnya, ya, dicelupkan, dibuang lalatnya. Kemudian minum. Karena lalat itu punya dua sayap. Satunya adalah sayap penyakit, racun, satunya sayap penawar obat. Kalau masuk dua-duanya netral. Dulu ditolak, datang medis sekarang meneliti benar bahwasanya sayap lalat itu ada ya membawa racun dan ada yang membawa penawar. Apakah harus datang ke dokter dulu baru beriman? Enggak. Ya. Bulan terbelah di antara mukjizat Nabi SAW. Enggak masuk akal. Bagi sebagian kita, masa bulan bisa terbelah? Sampai datang NASA, ya, tahu NASA, ahli astronomi di barat sana, meneliti bulan itu pernah terbelah di suatu masa. Ada bekas retakannya. Ya, retak dari ujung sampai ke ujung. Apakah butuh NASA baru beriman dengan hadis Nabi SAW? Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi, kita akan protes semua sabda Nabi. Karena kita mendewakan akal. Tapi Allah menyuruh kita menempatkan akal itu di bawah Al-Quran dan di belakang Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Seperti perumpamaan helm dengan kepala. Ketika kita beli helm baru, helmnya lobok, yang diganti helm atau kepalanya? Ganti kepalanya. Enggak, helmnya yang diganti. Ketika wahyu dengan akal kita lobok, yang diganti apanya? Akalnya. Oh, ini ubah pemahaman ini. Jangan wahyunya yang ditolak. Ya, tapi cari helm yang lain yang pas. Oh, ini helm pas. Oh, ini akal yang pas untuk memahami ini. Karena Al-Quran dan akal yang sehat, akal yang benar tidak mungkin saling bertolak belakang. Ini diantara konsep yang harus kita pahami. Cuman kita terbatas saja. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau di sini, yakni nahnu nuthbitu hadhil akhbar wa in ja'ana min man qala bi anna hadhil akhbar tanu anil asma wa tarafa. Dan kita mengimani hadis-hadis ini. Meskipun sebagian mengatakan, wah ini enggak masuk akal. Oh ini enggak pernah kita dengar. Asing. Baru kali ini lah aku pernah dengar ya bahasan Allah itu dilihat di surga, enggak pernah selama ini dengar dan seterusnya. Ya, maka kita katakan nahnu mutalabuna bil imani wa tasdiqi bima warada fi hadin nusus ya fasam'an wa ta'atan. Kita diperintahkan untuk beriman, mempercayai yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'ana. Lihat orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Ketika disuruh perintah, ya mereka malah kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Ya, kenapa kami cuma makan mana dan salwa saja? Kami pengen yang lain. Ya, padahal zaman dahulu kalau Yahudi ini nggak ngeyel, kita makan mana dan salwa, makanan surga sekarang. Tapi gara-gara Yahudi ngeyel, kita makan kacang, ya makan makanan bumi dan seterusnya, singkong, ubi sekarang. Kalau bukan karena Yahudi ngeyel, kita sekarang ini nggak ada istilah daging busuk, Pak. Ada sebuah hadis ya di zaman dahulu, ya di zaman Bani Israel, itu daging itu enggak pernah busuk. Jadi semua hewan, makanan, hewan-hewan yang dimakan oleh Bani Israel itu datang dengan sendirinya, gampang. Tapi syaratnya satu, kata Allah Subhanahu wa taala, habiskan hari itu juga. Enggak boleh sisa. Ya, tapi gara-gara ngeyel tadi, nggak sami'na wa ata'na. Ya disuruh, kalau kita kan udah kita ikutin aja, taatin aja.
Tapi ini enggak, kenapa begini, kenapa begitu? Akhirnya mereka simpan burung-burung yang mereka tangkap, ya, ikan-ikan yang mereka tangkap, mereka simpan untuk besok harinya. Sejak saat itu dikenal dengan istilah daging busuk. Kata Nabi SAW, seandainya Yahudi enggak ngeyel, ya tidak ada istilah daging busuk sampai saat ini. Gara-gara dosa hilang keberkahan. Dan kita jangan seperti itu. Kita lanjutkan, ya. Fala tanzur ila istihashi nafsik. Jangan lihat ya keanehan dan keganjilan yang kita mungkin dengar. Wa inna ma tanzur ila anna al-wajiba 'alaika al-imanu lidalalati hadhihi nusus wa tasdiqu biha. Ma adami raddi harfin wahidin minha. Karena kewajiban kita hanyalah mengimani, ya mempercayai dan tidak menolak meskipun hanya satu huruf saja. Ini sering diulang-ulang masalah ini karena ini penting. Islam itu gampang, Pak. Ya, yang ada Al-Qur'an dan hadis yang kita amalkan, kita percayai, selesai. Alangkah susahnya kalau kita disuruh untuk memecahkan teka-teki. Al-Qur'an itu kan jelas. Hadis jelas. Jangan maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Sehingga seolah-olah enggak jelas Al-Qur'an tersebut. Islam kenal dengan takwil. Takwil itu ada dua, takwil yang benar dan takwil yang tidak benar. Apa dalilnya? Apa bedanya? Dalil. Ya, takwil yang benar yang dinamakan dengan tafsir. Dan takwil yang tidak benar dinamakan tahrif, penyelewengan makna tanpa dalil, tanpa bukti dan indikator. Kita lanjutkan kemudian selanjutnya kata beliau di sini. Innal ayatil Qur'aniyah allati warada fiha syai'un minal mu'taqad yajibul imanu biha wa taslimu bimadmuniha wa bimuqtadaha. Ayat-ayat Al-Qur'an yang datang dengan hal-hal yang harus kita imani. Kepercayaan, bukan ibadah ya, bukan amal ibadah. Karena kita ngomongin masalah kajian akidah. Kalau kajian fikih kita praktek wudu, ya kemudian tayamum, kemudian ya mandi wajib, sholat dan seterusnya. Tapi kita ngomongin keyakinan. Hal-hal yang harus kita yakini. Maka wajib kita imani dan berserah diri. Meskipun kita masih belum paham maksudnya apa, ya hakikatnya bagaimana. Wa hakadzal akhbarul waridatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis-hadis dari Nabi. Bisnadin sahihin, ingat dengan hadis yang sahih, sanad yang benar. Sawa'un kana isnadan mutawatiran atau kana isnadan ahadiyan sahihan. Baik itu hadisnya mutawatir dan hadisnya ahad. Apa beda mutawatir sama ahad? Ini dalam mustalahul hadis. Ya, mutawatir itu hadisnya banyak, riwayatnya, jalurnya banyak. Kalau banyak orang, ya, itu kadang susah untuk dusta. Ya enggak? Yang ngomong banyak dan beda-beda. Tapi kalau orang itu, ya, sedikit, namanya hadis ahad. Karena kalau orang itu sama riwayatin sebuah hadis dan orangnya banyak, tanda benar. Iya kan? Kita semua sepakat A ini begini. Maka insya Allah itu yang benar. Kalau ada yang ngomong A begini, B begini, berarti ini belum tentu benar karena berbeda pendapat. Ada sebuah ilustrasi, ya, 3 anak SD, ya misalnya terlambat ujian sekolah. Ya gara-gara mungkin terlambat tidur atau apalah ya. Nah ketika 3 ini sampai di sekolah, mereka bilang kita bohong aja yuk. Kita bohong saja. Kita bilang kita naik angkot bertiga, angkotnya sama, terus pecah ban. Ya, terus pecah ban biar diberikan kesempatan ujian susulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa telat? Maaf Bu, tadi kami bertiga ya naik angkot kemudian pecah ban, kami nunggu terlambat akhirnya. Ya sudah, ya boleh ujian susulan Bu, boleh silakan. Tapi tempatnya terpisah di kelas yang berbeda. Dan soalnya hanya satu, ban sebelah mana yang pecah? Ya ban sebelah mana yang pecah? Seandainya mereka benar pasti sama, ya kanan depan. Tapi kalau yang A bilang kanan depan, yang ini bilang kiri belakang, ini bilang 2 ban, ya
Ini tanda bahwasanya mereka bohong. Seandainya benar, jujur, maka riwayat tersebut akan sama. Begitu juga hadis mutawatir. Sehingga ketika hadis mutawatir dan ahad bertentangan, nggak bisa digabungkan, kita kedepankan mutawatir. Tapi kalau ahadnya tidak bertentangan, harus kita imani. Teman-teman perhatikan, Nabi membagi hadis mutawatir dan ahad bukan dalam rangka menolak hadis ahad. Karena datang sekarang orang-orang yang mendewakan akal yang menolak hadis ahad. Menolak azab kubur, katanya hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. Ya, jadi ini konsep juga ya, konsep prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani hadis yang sahih meskipun hadis tersebut hadis ahad. Karena ahad itu enggak ngomong masalah makbul atau mardud, diterima atau tidak. Tapi ulama itu membagi mutawatir sama ahad karena untuk melihat mana yang lebih kuat saja. Bukan berarti ya mutawatir sahih kalau ahad dhaif, enggak. Seandainya kita cuma mengambil hadis mutawatir, alangkah banyaknya hadis yang kita tolak. Karena hadis yang banyak itu hadis ahad dan mutawatir hanya beberapa hadis saja. Kemudian selanjutnya dalam hadis ya Bukhari Muslim, dan ini hadis yang paling banyak ditentang oleh ya kaum muslimin. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailah. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Nah, ketika orang yang beriman akan sami'na wa ta'ala, selesai. Tapi kalau orang yang menggunakan akal logika, dia bilang gimana Allah turun ke langit dunia? Kan di sini malam. Ya, di Indonesia malam. Di Arab Saudi masih sore atau siang, beda 4 jam. Ya. Kemudian di Eropa, sehingga katanya kalau Allah turun ke langit dunia setiap malam, malam sini kan beda dengan malam sana, sehingga Allah itu turun terus, gak naik-naik. Dia tolak hadis ini. Ya, gara-gara nggak mungkin Allah itu turun terus ke langit dunia setiap malam. Karena setiap malam dunia itu kan beda-beda katanya. Dan kalau dia turun berarti arsy-nya kosong. Kalau saya turun ke sini, ini kosong. Nah, inilah kesalahan sebagian manusia. Dia membanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Kayak kita turun ke langit kalau malam-malam, muterin dunia, nggak naik-naik. Padahal kita bilang saja sami'na, selesai. Hadisnya sahih kok, Bukhari Muslim. Kalau Bukhari sama Muslim udah bergabung, nggak mungkin dhaif, teman-teman. Dikenal dengan muttafaqun alaih, disepakatin oleh ulama, oleh manusia, kesahihan keduanya diterima. Siapa yang mengingkari hadis Bukhari dan Muslim, sungguh sudah keliru. Kenapa? Karena ini sudah disepakati oleh para ahli hadis. Ahli hadis yang sepakat, apalagi kalau kita kaum muslimin yang bukan termasuk ahli hadis. Ini di antara hal yang harus dipahami bersama. Tapi gara-gara akal tadi. Padahal kita bilang begini saja, Allah turun ke dunia setiap malamnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Selesai. Jangan berarti, itu berarti akal. Contoh, Allah berbicara. Allah berfirman, sudah kita imani. Jangan berarti Allah itu punya lidah, punya bibir, punya gigi. Jangan, karena nggak ada ayat yang ngomong seperti itu. Yang ada hanya Allah berbicara dengan suara. Udah. Allah nggak pernah ada ayat yang ngomongin Allah punya bibir, punya lidah, punya gigi, ya. Kemudian punya gendang punya amandel ya dan misalnya. Ya. Enggak, ini enggak boleh kita kiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk aja beda-beda, Pak. Tangan semut sama tangan gajah sama enggak? Sama namanya tangan. Begitu juga tangan kita sama tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak sama. Allah punya wajah? Punya. Cuman apakah Allah punya hidung? Allahu a'lam. Allah punya pipi?
Wallahu a'lam. Yang jelas kita imani Allah punya wajah, selesai. Jadi yang ada Al-Quran hadis yang kita imani, yang nggak ada kita tawakuh, diam. Wallahu a'lam. Ini namanya tauhid. Tauhid yang benar adalah tauhid menolak atau ya menyerahkan makna, bukan maknanya tapi hakikatnya. Allah punya wajah, punya. Kita tetapkan wajah Allah. Tapi bagaimananya kita tauhid. Wallahu a'lam. Allah turun ke langit dunia, kita imani, turun, hadisnya ada. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Ini bila kaif. Kata para ulama, bila kaif artinya bukan tanpa bagaimana, tapi tanpa bertanya-tanya tentang bagaimana. Contoh lain disebutkan oleh ulama, oleh beliau di sini. Allah marah. Kalau pakai akal, enggak mungkin Allah marah, emosi. Enggak bisa menahan dirinya. Karena dia mikir marahnya Allah sama karena marah. Kalau kita marah keluar semua hewan binatang, rusa, kelinci, kambing, ya. Kemudian kancil, jerapah, ya. Tapi Allah marahnya beda dengan marahnya makhluk. Kalau kita marah nempeleng, ya piring-piring berterbangan, ya, UFO. Ya. Tapi kalau Allah marah, kita tetapin Allah marah. Tapi bagaimana marahnya Allah? Wallahu a'lam. Hadisnya benar, hadis syafaat yang panjang dan hadisnya sama, ya, Bukhari Muslim juga. Kata Nabi SAW, "Qad ghadiba rabbuna ghadban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu." Hari ini Allah murka, hari kiamat. Dengan kemurkaan yang belum pernah ada yang murka seperti itu. Sehingga Nabi Nabi Nuh alaihissalam enggak berani minta syafaat, Allah sedang murka. Ayo Nabi Nuh, kan kita kan dikumpulkan di padang mahsyar, datang Nabi Nuh kau rasul pertama. Aku malah doain kaumku keburukan, enggak bisa. Nafsi, aduh diriku. Pergi ke Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolong minta syafaat sama Allah agar Allah putuskan di antara kami. Jangan ditelantarkan seperti ini. Allah kan lagi marah. Aduh, Ibrahim bilang aku bohong 3 kali. Ya, aku enggak bisa. Ya pergilah nafsi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang enggak, aku mau bunuh jiwa manusia. Aku bunuh seorang Bani Israel. Nggak pantas minta syafaat. Pergi terus ke Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW dan beliau sujud yang namanya apa? Yang dikenal dengan maqamam mahmuda. Ini artinya syafaat uzma. Ketika itulah Allah akhirnya reda marahnya dan memutuskan di antara kita hisab mulai dan seterusnya. Ini sering kita pelajari di tentang hadis syafaat, ya. Sekarang kita bahas tentang sebagian orang-orang yang menolak tentang hadis ini, ya. Yang menolak diantaranya berdalil dengan ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 103. Saya nggak percaya Allah dilihat, Pak Ustadz. Kenapa? Allah bilang dalam Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Penglihatan nggak bisa mendapatinya. Ya, absar itu penglihatan. Penglihatan tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jawabannya adalah an-nafyu huna laisa liru'yah. Yang dinafikan di sini bukan melihat tapi meliput. Melihat itu lebih rendah dibandingkan meliput. Meliput itu artinya melihat dengan seksama dan mengetahui perincinya. Kalian bisa lihat matahari? Ya, atau bulan, melihat, tapi bagaimana rincinya tentang ya apa lekukan asteroid di sana, ya kawah bekas-bekas, ya itu nggak ada yang tahu. Matahari kita lihat matahari, cuman ihatah, mengetahui dengan saksama dari penglihatan tadi kita nggak bisa. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berarti kita meliputi dan mengetahui dengan saksama. Ini artinya. Jadi ayat ini bukan ngomongin nggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala, tapi pandangan kita nggak bisa mengetahui Allah dengan sedetail-detailnya. Itu maksudnya.
Ada bantahan yang kedua, maksud ayat ini di dunia. Kemudian yang kedua di antara dalil orang yang menolak ru'yatullah adalah surah Al-A'raf ayat ke-143. Qala lan taroni, Allah bilang sama Nabi Musa, lan taroni, engkau enggak akan mungkin bisa melihatku. Teman-teman belajar bahasa Arab lan. Lan itu adalah hafyun nafiin lismul mustaqbal. Menafikan, meniadakan untuk hal-hal yang di depan. Kata mereka, ini takbid. Yang benar adalah lan di dalam bahasa Arab itu bukan menunjukkan takbid. Tidak selama-lamanya. Katanya ini lan itu selama-lamanya. Artinya kau tidak akan pernah lihat saya selama-lamanya, wahai Musa, kata Allah. Sedangkan kita bilang enggak, lan di situ ini meniadakan tidak selama-lamanya. Artinya beberapa saat di masa depan saja. Dan suatu saat nanti bisa melihat. Itu bantahan yang pertama. Jadi lan, ya kata Ibnu Malik, ya Ibnu Malik ini pengarang kitab Alfiyah. Ya Alfiyah Ibnu Malik itu kitab nahwu yang termasuk tinggi, kelasnya ekspor, ya. Jadi kita belajar muyasar masih ya nasional. Nah, Alfiyah itu bait 1000 bait itu termasuk kitab nahwu yang tinggi. Dan ada sebuah faedah sedikit. Ibnu Malik ini kajiannya nggak ada orang. Ya, dia itu punya ilmu, tapi ketika ngisi kajian nggak ada yang mau duduk di pengajiannya. Sampai dia teriak-teriak, ayo kajian gratis, ayo gratis. Dia panggil cari murid, nggak ada yang mau duduk di majelisnya. Tapi itulah kesungguhan, keikhlasan seorang Ibnu Malik. Dia nggak peduli, nggak ada yang hadir, dia tetap menulis, tetap mencoba untuk berdakwah. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal, bukunya yang malah menjadi rujukan semua ahli ilmu sampai saat ini. Mungkin ketika hidupnya nggak ada murid dia, tapi ketika wafatnya muridnya banyak. Bahkan para ulama mensyarah kitab ini, ada syarah Ibnu Aqil, ada syarah-syarah yang lainnya, ya. Di antara hal yang harus dipahami bersama. Jadi sedikit dan banyaknya itu bukan dalil kesuksesan sebuah dakwah. Banyaknya enggak menunjukkan sukses atau benarnya. Kalau seandainya banyaknya itu dalil sebuah kebenaran, maka ya concernnya Blackpink itu di atas kebenaran. Ya, sepak bola pertandingan partai final antara ya klub A dan klub B misalnya itu sebuah kebenaran. Sedangkan seandainya yang sedikit itu dalil kesalahan, maka betapa banyak kajian-kajian TPA yang anak-anak cuma sedikit 1, 2, 3 orang saja itu kesalahan. Sedangkan kata Nabi SAW ketika ditampakkan umat-umat terdahulu, beliau melihat seorang nabi, ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Seandainya ya indikator kebenaran adalah pengikut, ini nabi gagal. Tapi enggak ada nabi yang gagal. Karena kebenaran, karena yang jadi indikator adalah dakwah, menyampaikan. Enggak peduli banyak sedikit, yang penting dia semangat untuk menyampaikan. Karena mungkin buahnya bukan sekarang. Kayak Imam Malik, kayak Ibnu Malik tadi. Bisa jadi dakwahnya di dunia sedikit, tapi ketika dia meninggal, dakwahnya tersebar seantero dunia. Buah keikhlasannya. Ini di antara hal yang harus kita pahami bersama tentang Ibnu Malik tadi, ya, tentang Ibnu Malik. Kemudian bantahan yang kedua, sama kayak yang pertama, lantaroni ini artinya kau nggak akan lihat aku di dunia. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya agak panjang hari ini. Ini pembahasan yang terakhir ya. Apakah Nabi melihat Allah di dunia? Hal ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam rabbahu fid dunya? Maka jawabannya adalah qad ikhtalafa sahabah fi hada. Sahabat pun bersilang pendapat tentang masalah ini. Fa ta'ifatun ra'at annahu qad ra'a rabbahu wa hadha huwa alladhi uthira an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya iya, Nabi ngelihat Allah di dunia. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas. Wa qala akharun, sahabat yang lain mengatakan
bi annahu lam yara rabbahu fid dunya. Nabi enggak ngelihat Allah di dunia. Kama mana'a fa innahu kama mana'a Musa min ru'yatihi kadzalika yamna'u Muhammad min dzalik. Kata beliau di sini, sebagaimana Allah melarang Nabi Musa melihatnya, Allah juga melarang atau menahan ya dari Nabi Muhammad melihatnya. Dan ini adalah pendapatnya Aisyah istri Nabi SAW. Dan beliau keras dalam masalah ini. Siapa yang bilang Nabi melihat Allah di dunia, dia bohong, kata Aisyah. Sedangkan Ibnu Abbas bilang Allah dilihat oleh Nabi di dunia. Ini bertentangan. Ya, dan ini ya sampai sekarang kalau saya pribadi tawakuf, abstain, netral, nggak tahu mana yang, karena saking banyaknya dalil masalah-masalah ini, ya. Tapi kata beliau di sini yang lebih kata Syekh di sini, ya, Syekh di sini mengatakan yang lebih kuat adalah pendapatnya Aisyah bahwasanya Nabi nggak ngelihat Allah di dunia. Dan ada pendapat yang menggabungkan, yaitu maksudnya Ibnu Abbas bilang Allah dilihat oleh Nabi di dunia. Maksudnya adalah dilihat dengan hati, bukan dengan mata. Tapi dengan hati, ya adapun pandangan mata dihalangi oleh cahaya. Jadi enggak bertentangan, ya. Aisyah maksudnya Nabi enggak melihat Allah dengan mata kepala, sedangkan Ibnu Abbas melihat maksudnya Nabi melihat Allah maksudnya dengan hati. Ini diantara sebagian ulama menggabungkan kedua pendapat tersebut. Kalau Syekh di sini beliau lebih condong kepada pendapat Aisyah bahwasanya Nabi tidak melihat Allah dengan mata telanjang di dunia. Dan ini masalah khilaf para ulama. Ya, lagi-lagi kita pahami ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun Ibnu Abbas tadi menyebutkan tentang Allah dilihat oleh Nabi di dunia, itu berdasarkan ya dalam surah Al-Isra ayat ke-60. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas." Saya atau kami tidak menjadikan ya mimpi yang kami tampakkan kepadamu melainkan sebagai ujian kepada manusia. Artinya Allah ditampakkan di dalam mimpi ya oleh mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya kesimpulannya sederhana, bahwasanya kita beriman orang-orang mukmin di akhirat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mahjubun, terhalang, enggak bisa melihat wajah Allah dengan pandangan yang nikmat ya, dengan pandangan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama tadi udah dijawab di akhir kajian tadi. Pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW, apakah melihat Allah pada saat Isra Mi'raj. Mungkin pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah malaikat seperti malaikat Jibril sudah melihat Allah? Apakah Nabi Adam dahulu di surga juga sudah pernah melihat Allah? Apakah ada dalilnya? Jawabannya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Apakah Nabi Adam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena malaikat adalah makhluk Allah yang dekat, ya, yang langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat adalah makhluk yang tidak dibebani mukallaf sebagaimana manusia. Ya, sehingga ya, tidak mengenal nafsu, ya, tidak mengenal rasa senang, rasa bahagia, ya, cinta. Adapun kisah Harut dan Marut yang katanya ya jatuh cinta kepada wanita di dunia, ya, dan kelaparan di dunia sebagai ujian, ini adalah hadis yang dhaif dan lagi palsu. Allah taala a'lam. Ya, berikutnya Ustadz, kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah melihat Allah. Apakah penduduk surga bisa kapanpun bertemu dan melihat Allah, atau hanya di hari-hari tertentu saja? Jawabannya wallahu a'lam.
Ya. Apa hari Senin Kamis, apa hari Ahad ya. Kan nggak tahu ya. Ya Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tidak mau berdebat dengan orang yang berpendirian bahwa Allah tidak punya wajah, kaki, atau tangan. Bagaimana bila orang tersebut mati dalam keadaan seperti itu, padahal hujah sudah ditegakkan namun dia tetap menolak? Ya. Tentang masalah berdakwah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, jelas ini termasuk pembeda antara ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah. Ini yang paling banyak diperdebatkan. Bukan masalah kunut subuh, masalah tahlil, masalah talafut biniyah, itu masalah-masalah yang ya masih belum pokok. Yang jadi perdebatan tentang bagaimana tahrif, tasbih, tajsim, kita dibilang musyabbih, kita dibilang mujassim, kita dibilang anti tahwid, kita dibilang anti ta'wil, mereka mentahrif, menta'til. Ini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah perkara yang banyak orang masih rancu. Dan banyak masih kelindan syubhat-syubhat di benak pikiran mereka. Sehingga nggak bilang, oh iqamatul hujah, enggak. Iqamatul hujah itu bukan hanya sekedar menjelaskan. Karena di antara juga ya mawani takfir, penghalang kita agar jangan sampai kita mengkafirkan atau menyalahkan adalah masalah ya yang dikenal dengan takwil. Ya, dia masih muawil. Jadi masih ada syubhat, ya. Masih ada, karena itu sebagian ulama itu enggak mengkafirkan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bilang apa? Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Dia menolak sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Ma'mun, yang menyiksa Imam Ahmad sampai beberapa periode, enggak dikafirkan oleh Imam Ahmad karena masih ada takwil. Hujah-hujah sudah disampaikan oleh ulama-ulama sunnah. Ya, Bishr al-Marisi debat dengan ada perdebatan di hadapan khalifah ketika itu tentang asma dan sifat. Tapi masih Amirul Mukminin belum rujuk kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dikafirkan karena masih ada syubhat dan takwil yang ada di mereka. Sehingga bukan urusan kita ya dia mati begitu gimana. Yang jelas kita berusaha untuk menyampaikan sebaik-baiknya. Seandainya pun dia wafat di atas pemahaman demikian, semoga dia adalah orang-orang yang diberi uzur ya, sehingga dia ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon lah sama muslim ya. Kita harus berusaha, tapi selama kita diberi kesempatan untuk berdakwah, sampaikan. Dan lagi pula menyampaikan asma dan sifat ini bukan hal-hal yang mudah, teman-teman. Justru kenapa mereka nolak ucapan kita, karena kita mungkin nggak mumpuni, nggak kompeten untuk menyampaikan asma dan sifat. Ya, kita cuma ngomong dari ustadz, nggak tahu Al-Qur'annya, hadisnya. Wajar mereka menolak, enggak iqamatul hujah. Ustadz saya bilang Allah itu punya tangan, punya wajah. Kau tolak iqamatul hujah. Enggak, belum iqamatul hujah itu. Apa dalilnya? Mungkin mereka enggak tahu, ayatnya enggak engkau sebutkan. Hadisnya belum kau sampaikan. Jadi teman-teman pahami bagaimana berdakwah dengan hikmah. Dan yang lebih penting itu adalah masalah tauhid uluhiyah, itu di antara yang paling penting. Bukan tauhid asma dan sifat yang paling dasar. Ya, kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka asma dan sifatnya masih tentang Allah masih banyak kesalahan. Mereka menolak nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika dibilang Bismillahirrahmanirrahim, siapa itu Ar-Rahman? Kami enggak beriman dengan sifat itu, dihapus. Bismika Allahumma. Begitu aja jadinya akhirnya surat tersebut. Tapi poin inti dakwah Nabi adalah tauhid uluhiyah, ibadah. Jangan nyembah ya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi prioritas. Enggak mati-matian debat, Allah itu Ar-Rahman bla bla bla, enggak. Nabi ketika itu hanya fokus dulu awal-awalnya di tauhid uluhiyah. Masih kedukun enggak orang tua kita, masih ya percaya jimat tidak, atau tauhid rububiyah juga termasuk sekarang, atau misalnya masih berdoa ke kuburan atau tidak, itu yang kita dakwahi pertama kali. Jangan mati-matian gara-gara tentang masalah wajah, dan tangan. Khawatirnya masuk dalam perdebatan tentang hal-hal yang gaib. Ini jadi yang harus dipahami. Kalau debat itu harus ada lawan yang sepadan, punya bekal.
Kalau sama orang tua itu bukan debat namanya, tapi menasehati, ya. Yang ayo Abi, Umi, kita debat. Wah, ya, ini kurang ajar ini. Kajian di mana kamu, ya? Padahal kajian kita dakwah itu harus dengan lembut, hikmah. Nggak boleh mengkafirkan, neraka, langsung finnar. Itu kita berlepas diri dari dakwah-dakwah seperti itu. Ya, dakwah dan akhlak yang mulia. Ya, dakwah dengan hikmah, dengan tadarruj, dengan berangsur-angsur perlahan-lahan. Ini diantara hikmah dalam berdakwah, dan kita juga mengajak sebagian teman-teman untuk fokus dakwah kepada tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah juga fokus di sana, ya prioritaskan itu dulu, ya sebelum membahas masalah Allah turun ke langit dunia, kemudian bahas tentang masalah Allah punya tangan, ya Allah, apalagi kalau Allah tertawa, mereka tolak bener itu. Gimana Allah tertawa? Mereka bilang, padahal hadisnya ada Allah tertawa. Tapi jangan tertawa kayak kita ngekek-ngekek guling-guling. Itu kita manusia. Ya, jadi kita tuh hanya mengimani Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Itu yang harus kita pahami bersama. Allah Ta'ala alam. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, keyakinan terhadap nama dan sifat Allah adalah salah satu sisi tauhid. Bagaimanakah bentuk kesyirikan dari tauhid asma wa sifat ini? Apakah pelakunya terancam dimasukkan ke dalam neraka? Iya. Iya. Sederhananya begini. Tauhid artinya mengesahkan. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Syirik dalam tersebut diantaranya adalah mengatakan ada yang maha mengetahui selain Allah. Ada yang maha melihat selain Allah. Artinya menduakan Allah dalam nama dan sifatnya. Ada yang menciptakan selain Allah, Al-Khaliq selain Allah Subhanahu. Ini kufur seperti ini. Ini masuk syirik dalam asma dan sifat. Meskipun ada juga ilhad namanya. Bahasanya penyelewengan dalam asma dan sifat. Seperti menafikan yang Allah tetapkan dan menetapkan dengan apa yang Allah tidak tetapkan. Menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan. Ini yang harus dipahami bersama. Jadi kalau maksudnya adalah menduakan Allah dalam nama-nama yang merupakan khusus Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia percaya ada orang yang mengetahui hal yang gaib. Ini kufur seperti ini. Ya, keluar dari Islam wal iyadu billah. Karena dia enggak beriman dengan nama banyak yang mengetahui. Ya, ada misalnya dia bilang, "Oh, si fulan ini adalah dukun yang mengetahui semua yang terjadi di hari kiamat, bla bla bla, kematian seseorang." Ya, al-alim, ini termasuk hal-hal yang ya bisa mengeluarkan seorang dari keislaman wal iyadu billah. Ya, jadi tergantung apa dulu yang dimaksud dengan kesyirikan dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar misalnya takwil, ini termasuk hal-hal yang mungkin diberikan udzur, ya. Karena ya apalagi di zaman-zaman dahulu, ya, ulama-ulama zaman dahulu banyak kena syubhat masalah ya takwil. Di Imam Nawawi rahimahullah, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kalau seandainya kita menafikan sunnah gara-gara seperti ini saja, betapa banyak ulama yang kita nafikan dari ahlu sunnah. Ya, karena Asy'ariyah ya di kalangan ketika di zaman Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar itu ya benar-benar ya luas dakwahnya, sehingga sedikit sekali ulama sunnah yang selamat dari syubhat tersebut. Allahu taala a'lam. Ya. Ada pertanyaan terakhir Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, ketika di surga tidak ada lagi kewajiban untuk sholat, apakah saya masih boleh sholat? Dan Ustadz, doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua saya, agar kami bisa melihat Allah di surga. Amin. Ya. Pertama pertanyaannya saya tanya, benar nggak antum di surga nanti pengen sholat? Benar nggak ketika di surga nanti kita pengen sholat? Di dunia aja mungkin ogah-ogahan gitu ya. Jadi intinya kita tuh ya jangan menganggap di surga itu kita kayak di dunia. Ustadz, boleh nggak ya main futsal di surga? Pertanyaannya, kalau kau masuk surga, mungkin nggak kau pengen main futsal gitu? Iya kan? Kita nggak tahu, iya kan? Emang ada ayatnya yang mengatakan bahwasanya surga itu bagi orang yang dia inginkan bisa. Ya,
Semuanya. Inginkan apapun di surga bisa. Cuman masalahnya benar nggak kita di surga menginginkan untuk sholat, menginginkan untuk main bola. Apa kita sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain? Ya. Karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, ya, innal yauma yaumun ya amalun wala hisab. Ini adalah harinya amal. Di dunia hari amal, bukan hari balasan. Wa ghadan, dan besok di hari kiamat di surga ya hisabun apa wala amal, balasan bukan amal. Jadi aku pengen sholat, gombal takutnya, ya. Takutnya gombal. Ya, mungkin udah sibuk dengan bidadari, sibuk dengan makan, minum, bersenang-senang, ya. Sedangkan kita di dunia saja ketika Allahu Akbar, kita masih nggak semangat masih. Ya, ini di antara hal yang harus kita pahami bersama, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar penanya dan kedua orang tuanya dan kita semua pendengar Radio Roja dimanapun berada, agar diampuni Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosa kedua orang tua kita dan diberikan kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin ya yang saya bisa kasih kesimpulan tadi, ya, bahwasanya kita mengimani, wajib dan harus mengimani kaum yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ingatkan bagi teman-teman, ya, jangan lupa berpuasa Arafah nanti hari Kamis tanggal 30 Juli. Yang kata Nabi SAW utamanya yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan pahala lagi dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beli satu dapat 720. Kalau kita beli satu mobil dapat 720 mobil, mau nggak? Mau. Ini puasa cuma sehari diampuni 2 tahun. Ini puasa sunnah yang paling banyak keutamaannya. Jadi teman-teman jangan sampai sia-siakan puasa Arafah tanggal hari Kamis nanti. Ya, Jumatnya kan kita lebaran. Ya, dan kita nggak tahu, bisa jadi ini hari Arafah terakhir dalam hidup kita. Jadi kita maksimalkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini, terutama dengan puasa di hari Arafah. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang masih punya keluasan rezeki untuk berkurban. Ya, dan alhamdulillah ya, Roja Darussalam juga membuka ya donasi kurban yang masih ada kesempatan tentu saja, karena akhir kurban itu adalah hari ke-4 Lebaran, tanggal 13 Zulhijjah. Ya, hari ketiga hari tasyrik, 10, 11, 12, 13 ini semuanya boleh berkurban. Demikian, semoga Allah mudahkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.